Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indira Herenisa dengan NIM 23040300066. Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah kelas MBS 3D Institut Agama Islam Negeri Palopo. Video ini saya buat sebagai pengganti ujian akhir semester untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu langsung oleh Ibu Hatimah SEMM. Hari ini saya mengangkat tema tentang akad hawala dalam transaksi perbankan dan non-perbankan berdasarkan fatwa DSN MUI. Mari kita langsung lanjut kepada pengertian akad hawala. Akad hawala adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam Islam, akad ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran utang dan meringankan beban pihak yang berutang. Menurut fatwa DSN MUI, nomor 12 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang hawala yang mengatur prinsip, syarat, dan ketentuan akad hawala. Antara lain, yang pertama, hawala digunakan untuk memindahkan kewajiban membayar utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan semua pihak yang terkait. Itu artinya bahwa pemindahan utang hanya sah jika ada persetujuan dari semua pihak yang terkait. Yang kedua, transaksi hawala harus bebas dari unsur riba, gharar, dan juga haram. Dan yang ketiga, biaya administrasi diperbolehkan tetapi tidak boleh terkait langsung dengan jumlah utang yang dipindahkan. Itu artinya bahwa biaya administrasi diperbolehkan tetapi harus terpisah dari jumlah utang yang dipindahkan dan tidak dihitung berdasarkan utang tersebut. Dan yang ketiga, ada proses akad hawala dalam transaksi perbankan. Yang pertama, nasabah atau muhil memiliki utang yang harus dibayar kepada pihak ketiga atau muhal. Itu artinya nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada pihak lain yang disebut dengan muhal. Dan yang kedua, nasabah meminta bank atau muhal alai untuk memindahkan kewajiban pembayaran utang. Nasabah kemudian meminta bantuan bank untuk mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kepada pihak ketiga tersebut. Dan setelah itu, bank akan membayar utang tersebut kepada pihak ketiga dengan imbalan tertentu. Setelah menerima permintaan dari nasabah, bank akan membayar utang kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Sebagai imbalannya, nasabah memberikan imbalan atau biaya kepada bank atas layanan pembayaran utang tersebut. Nah, kita melangkah pada proses akad hawala dalam proses transaksi non-perbankan. Yang pertama, ada pihak A berutang kepada pihak B. Itu artinya pihak A memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada pihak B. Dan yang kedua, pihak A meminta pihak C untuk melunasi utang kepada pihak B. Pihak A meminta pihak C untuk menggantikan posisinya dalam melunasi utang tersebut kepada pihak B. Dan yang ketiga, ada pihak C yang setuju untuk memindahkan kewajiban dan akan mengatur pembayarannya dengan pihak A. Pihak C menyetujui permintaan pihak A untuk melunasi utang tersebut dan selanjutnya akan mengatur semua pembayaran dengan pihak A sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Kita melangkah pada syarat dan ketentuan akad dari hawala. Menurut fatwa DSN MUI, syarat sah akad hawala meliputi 3. Yang pertama, yaitu utang yang dipindahkan harus jelas dan juga harus terukur. Utang dalam akad hawala ini harus jelas rinciannya, jumlahnya, jenisnya, angkanya, jangka waktunya, dan lain-lain agar sah menurut hukum Islam dan menghindari segala perselisihan. Dan yang kedua, semua pihak atau muhal alai dan muhal harus menyetujui secara jelas pemindahan utang. Tanpa persetujuan semua pihak akan dianggap tidak sah. Dan yang ketiga, ada bank membayar utang tersebut kepada pihak ketiga dengan imbalan tertentu. Spekulasi semua persyaratan seperti jumlah utang dalam waktu pelunasan harus jelas dan pasti. Tidak boleh ada ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak untuk menghindari gharar yang dilarang dalam syariat Islam. Adapun contoh kasus hawala dalam praktik. Dalam praktik perbankan syariah, bank ini membantu eksportir dengan memindahkan kewajiban pembayaran dari pembelian internasional melalui akad hawala. Dan dalam non-perbankan, sebuah perusahaan memindahkan utang kepada supplier dengan meminta pihak ketiga untuk melunasinya. Itu sekian presentasi dari saya. Jika cepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.